Shalom, selamat malam Jemaat Nazaret yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam peribadatan ibadah rumah tangga Rabu 9 November 2021, ibadah online via YouTube. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk dalam nyanyian pembuka dari PKJ nomor 2 ayat 1. Mulia. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami Jemaat Gemindo Nazaret datang kepadamu menghadap hadirat-Mu yang kudus dalam peribadatan ibadah rumah tangga. Bapa, kami akan memulaikan ibadah ini pada malam ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini agar boleh berjalan dengan baik. Berikanlah signal yang baik agar kami boleh mengikuti ibadah dengan tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlap.
kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Deki Inkiriwang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus agar boleh memampukan kita memahami dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca secara bersama. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami di dalam sepanjang kehidupan aktivitas kami dari pagi sampai saat ini. Bahkan Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, kami akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca bersama nanti. Biarlah tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu boleh memampukan kami memahami, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang kemudian boleh kami pakai untuk hari-hari kehidupan kami. Dan bagi hamba yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan malam hari ini, biarlah tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu memampukan hamba berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang kesemuanya ini Tuhan biar datang daripadamu saja melalui bibir mulut hamba ini, dan dengan segala keterbatasan kemampuan hamba boleh dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini permohonan kami kepadamu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan baca bersama dalam 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan pada malam hari ini dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tadi pagi dalam embun pagi tema kita adalah memberi yang terbaik, sementara pembacaan kita malam hari ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pelayanan kasih. Dan saat ini saya mencoba untuk menggabungkan
tema Ambon Pagi memberi yang terbaik dalam pelayanan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebetulan hari ini adalah Hari Pahlawan Nasional yang Ibu sudah gambarkan dalam introduction Ibu Pendeta Maria Lelet Bansaga STH, bahwa marilah memberi yang terbaik sebagaimana atau seperti pahlawan-pahlawan kita, ya, yang sudah memberikan yang terbaik. Artinya memberikan yang terbaik bukan saja kepada Tuhan, tetapi juga kepada bangsa yang kita sangat cintai, bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat atau kita ketahui banyak pahlawan-pahlawan nasional kita yang telah gugur di medan perang, gugur dalam perjuangan mereka untuk boleh menjadikan bangsa negara Republik Indonesia masuk dalam satu kemerdekaan, freedom, kemerdekaan yang memiliki kebebasan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengorbanan mereka ini adalah sesuatu yang mereka berikan yang terbaik. Kalau tadi pagi saya gambarkan bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata pahlawan ini adalah seorang yang mau berjuang, mau mengorbankan diri, dan berani dalam melakukan sesuatu yang benar. Jadi dia mau berjuang, mau berkorban, dan berani untuk melakukan sesuatu hal yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini harusnya menjadi contoh bagi kita. Sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Mereka berjuang, mengorbankan diri dengan keberanian yang ada. Mereka melawan seluruh bangsa-bangsa penjajah yang masuk ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya dengan perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan kita boleh menikmati kemerdekaan. Itulah sebabnya pemerintah bangsa negara Republik Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional, tanda ucapan terima kasih, tanda penghargaan yang luar biasa kepada mereka yang sudah melakukan hal-hal yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, memberikan yang terbaik untuk banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam skop yang lebih mendalam tentang pahlawan, kita kembali di dalam pembacaan kita tadi, di mana Paulus memberikan satu gambaran bahwa jemaat Korintus belajar daripada jemaat yang ada di Makedonia, di mana jemaat Makedonia ini mereka dengan murah hati memberikan sebagian dari harta mereka untuk melancarkan
pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan yang dicatat dalam surat 2 Korintus 8 ayat yang ketiga, yang berbunyi, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sungguh mereka sudah berbagi dengan sangat luar biasa. Mereka memberi persembahan untuk pelayanan firman Tuhan melebihi dari kekuatan mereka. Luar biasa. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa dengan kerelaan sendiri, jemaat orang-orang Makedonia meminta dan mendesak kepada hamba-hamba Tuhan supaya mereka diperkenankan untuk membantu pelayanan. Ini harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa selalu memberi yang terbaik. Nas kita malam hari ini menyatakan bahwa mereka bahkan memberi melampaui kemampuan yang ada. Bagi jemaat atau orang-orang Makedonia, memberi bukanlah suatu beban atau keterpaksaan, tetapi sebagai suatu kesempatan yang luar biasa. Dan kita ketahui Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang rahasia lagi bahwa tidak sedikit orang Kristen yang pelit dan selalu hitung-hitungan bila ingin memberi. Ada juga yang memberi karena terpaksa atau punya motivasi terselubung, ingin dipuji atau untuk menunjukkan kalau dirinya mampu. Rasul Paulus menasihati, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Nah Bapak Ibu Saudara, jika kita memberi, kita harus melakukannya dengan rela hati dan tidak menunda-nunda waktu untuk memberi, yang pada akhirnya bisa mengurungkan niat untuk memberi. Bapak Ibu Saudara, pada embun pagi tadi saya mengatakan bahwa suka memberi haruslah menjadi karakter hidup orang Kristen. Apapun keadaan, marilah kita belajar untuk memberi. Ya mungkin ada saja yang berkata, jangankan memberi untuk diri sendiri saja tidak cukup. Mari kita perhatikan Amsal 11 ayat 24-25a. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jikalau kita melakukan kewajiban untuk memberi, mari kita ketahui bahwa hal ini bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, bukan pula supaya kita terbeban, melainkan supaya ada keseimbangan di antara kita. Karena firman Tuhan dalam surat 2 Korintus 8 ayat 13 menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Oleh sebab itu, hendaklah kelebihan kita mencukupkan kekurangan mereka. Dan kemudian hendaklah kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kita. Dengan demikian maka ada keseimbangan di antara kita dan semua orang yang percaya kepadanya.
Mari kita lihat dan perhatikan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14 yang mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita dalam kehidupan kita, yaitu karya penebusan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa. Karena itu wajar jika Tuhan meminta kita memberikan yang maksimal, yang terbaik, bukan saja bagi Dia, tetapi juga bagi banyak orang atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan tentunya ada pertanyaan, sudahkah kita melakukan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau saat kita bekerja, apakah kita sudah bekerja sebaik mungkin? Ini menjadi pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan bersama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jika kita senang mendapatkan yang terbaik, mari kita melakukan yang terbaik untuk orang lain. Dan kalau selama ini kita berusaha mendapatkan hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, nah, kita perlu mengubah pemikiran ini. Hasil terbaik hanya kita dapatkan kalau kita mengusahakan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk manusia atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita kembali lagi kepada hal kepahlawanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena memang hari ini kebetulan Hari Pahlawan Nasional. Pagi hari tadi juga saya gambarkan ada 2 tokoh Alkitab yang tercatat sebagai pahlawan dalam sejarah Alkitab. Yang pertama tadi saya katakan mewakili kaum pria, Musa, yang sudah berjuang, mengorbankan, penuh pengorbanan dan memberanikan diri untuk melakukan hal yang terbaik kepada bangsa Israel, yaitu dengan usaha mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kemudian dari tokoh wanita Esther yang berjuang dengan segala pengorbanan dan memberanikan diri menghadap Raja Ahasveros untuk meluputkan bangsa Israel dari rencana pembantaian secara massal oleh Haman. Dan kalau kita bertanya, bagaimana dengan pandangan kita sebagai umat Kristen tentang siapa pahlawan kita dalam kehidupan kita ketika kita ditanya orang-orang mengenai pahlawan dalam kehidupan kita? Tidak sedikit yang akan menjawab, Yesus adalah pahlawanku. Itu yang saya katakan tadi, mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga orang dewasa menjawab sama. Dan entah ini jawaban imajiner atau sekedar ingin menunjukkan kadar keimanan seseorang, atau karena takut tidak mengakui Yesus sebagai pahlawan, tetapi apapun alasan dibalik jawaban itu, kita semua setuju Yesus disebut pahlawan karena pengorbanan dan karya penyelamatannya bagi seluruh umat. Yesus berani maju berperang melawan orang-orang yang menjajah dan menindas dengan berbagai ajaran agama dan kekuasaan mereka. Yesus adalah pahlawan
karena perjuangannya. Dan mari kita belajar sama seperti dengan apa yang Yesus lakukan. Kita semua patut disebut sebagai pahlawan jikalau kita ikut serta dalam perjuangan bangsa melawan berbagai bencana. Dan tidak ada masalah apakah nama kita dikenal orang atau tidak. Tidak masalah apakah kita pahlawan dengan atau tanpa nama. Dan mari kita lihat bahwa pahlawan adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kebaikan umatnya. Karena itu janganlah kita takut untuk berjuang dan berkarya bagi kebaikan semua orang. Saya tadi pagi juga menyebut Ki Hajar Dewantara pernah memberikan sebuah imbauan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Apa yang Ki Hajar Dewantara katakan? Apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi dunia pada umumnya. Dan hendaklah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi saluran berkat Allah dan menjadi pahlawan bagi sesama kita dengan berusaha memberi yang terbaik dalam pelayanan kasih kita, memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, memberi yang terbaik untuk pelayanan kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, apalagi untuk orang-orang yang kita cintai. Biarlah kita boleh selalu menjadi saluran berkat Allah dan menjadi pahlawan bagi sesama kita, umat Kristen, orang yang percaya, kepada semua orang-orang yang ada di sekeliling kita, di dalam kita menjalani perintah firman Tuhan untuk boleh selalu memberi yang terbaik dalam pelayanan kasih secara keseluruhan, agar kita menjadi gambaran bagi banyak orang yang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dengan senantiasa selalu memberikan yang terbaik sebagaimana yang Yesus sudah berikan kepada kita umatnya dengan perjuangannya, dengan pengorbanannya yang harus rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan ini adalah pemberian karya terbesar yang harus menjadi contoh bagi kita untuk senantiasa memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita meresponi untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita menyanyi lagu Tak Satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satupun, tak satupun.
kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan, penderitaan kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang akan memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita dengarkan ajakan yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyi Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Hidup kita yang benar. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan tadi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga Bapa, kami telah memberikan akan ucapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati akan setiap persembahan yang sudah kami berikan ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami Gemindo Nazaret, dan terlebih khusus untuk renovasi aula gereja kami. Kiranya Engkau mau ketuk pintu hati setiap jemaat atau di luar jemaat kami, agar boleh membantu renovasi aula gereja kami melalui sumbangan
link kitabisa.com. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami di malam ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan persembahan puji-pujian dari tim multimedia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan disampaikan oleh Penatua Deki Inkiriwang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan di dalam puji-pujian kami yang diharapkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kami kesempatan belajar, membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami belajar untuk boleh senantiasa selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi sesama kita, bagi pelayanan kita, untuk boleh senantiasa selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa di surga, dan pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk Majelis Jemaat Gemindo Nazaret. Bapa memberkati kami kemajelisan, pendeta dan seluruh majelis yang ada yang Tuhan percayakan untuk menjadi pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan dalam pertolongan Tuhan kami boleh senantiasa selalu sehati sepikir seia sekata dalam menjalani tugas-tugas pelayanan kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan biarlah dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu kami boleh dan mampu menjalani tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk melayani Jemaat Gemindo Nazaret. Dan jika di antara kami Tuhan dalam waktu-waktu tertentu ada perbedaan pendapat, biarlah semua perbedaan pendapat yang ada merupakan perbedaan pendapat untuk kemajuan pelayanan kami di Jemaat Nazaret. Terima kasih Bapak memberkati program kerja yang sudah kami tetapkan dan putuskan. Salah satu di antaranya adalah program kerja untuk penyelesaian renovasi aula yang adalah bagian dari Rumah-Mu yang Kudus. Terima kasih Bapa di surga, lewat pertolongan kasih sayang Tuhan, lewat orang-orang yang Tuhan sudah berkati, yang sudah berkontribusi memberikan sumbangan kepada kami, khususnya tim renovasi, sehingga pelaksanaan renovasi dapat kami mulai dan saat ini sementara berjalan. Biarlah Tuhan memberkati semua tukang yang bekerja atau vendor-vendor yang kami percayakan. Juga kepada tim renovasi, Tuhan menjaga saat mereka menjalani tugas pekerjaan mereka. Jauhkan dari bahaya, kecelakaan, dari persoalan permasalahan, dan Tuhan memberikan kesempatan mereka dapat menyelesaikan renovasi aula ini dengan baik, sempurna. Dan dana-dana yang masih kami perlukan, material-material yang perlu kami belikan, biarlah Tuhan senantiasa selalu orang-orang yang sudah Tuhan berkati boleh mengembalikan berkat-berkat Tuhan lewat kontribusi menyumbang untuk perbaikan atau renovasi aula Gemindo Jemaat Nazaret. Kami mau serahkan pelaksanaan kelengkapan renovasi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memulai, Tuhan juga yang akan memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikannya. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah program kerja lainnya di dalam waktu yang ada lewat pertolongan Tuhan kami dapat menjalaninya dengan baik. Untuk itu ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk Sinode Gemindo, Ketua Umum, Sekretaris Umum, Majelis Sinode, apapun yang sudah menjadi program kerja Sinode yang sudah mereka tetapkan dan putuskan, Tuhan tolong di dalam penyelesaiannya dengan cara Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan mereka Sinode Gemindo dapat menjalani
tugas-tugas pelayanan mereka untuk jemaat-jemaat Gemindo secara keseluruhan yang ada di Indonesia ini, agar program kerja pelayanan dari Sinode Gemindo dapat berjalan dengan baik, termasuk diantaranya program kerja untuk boleh dapat membangun satu bangunan untuk menjadi kantor Sinode. Tuhan memberkati pergumulan Sinode Gemindo untuk boleh dapat mendirikan atau membangun satu gedung Sinode, agar pada waktu-waktu yang akan datang, waktu Tuhan, semua yang diinginkan, yang direncanakan oleh Sinode Gemindo lewat perkenanan Tuhan boleh dapat tercapai dengan satu bangunan untuk kantor Sinode. Panitia yang sudah mereka bentuk, Tuhan berkati untuk boleh mereka menjalani tugas-tugas tanggung jawab di dalam pencarian dana dan di dalam proses membangun gedung atau kantor Sinode. Biarlah di waktu-waktu yang akan datang lewat pertolongan Tuhan, mereka panitia yang sudah terbentuk boleh dapat menjalankan tugas kewajiban tanggung jawab mereka. Kami serahkan seluruh rencana dan keberadaan Sinode Gemindo ke dalam tangan kasih yang Tuhan. Tuhan mau beracara dan jadilah seturut rencana dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kategorial mulai dari usia indah KPKPB, perempuan, anak dan remaja, pemuda. Tuhan berkati semua mereka, koordinator-koordinator dan pengurus yang ada, agar mereka juga boleh berkoordinasi, boleh bekerja sama dalam menjalani tugas-tugas pelayanan mereka di kategorial masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk panitia Natal yang pada kesempatan ini dipercayakan kepada pria dan bapak atau KPKPB. Tuhan memberkati agar saat mereka memulai dengan menyusun panitia pelaksanaan Natal dan hari ulang tahun Gemindo Jemaat Nazaret boleh terbentuk dan boleh menjalani tugas kepanitiaan dengan baik. Kami mau serahkan koordinator KPKPB dan jajaran atau pengurus yang ada di dalam mengkoordinir untuk penyusunan panitia Natal dan dapat dijalankan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan seluruh jemaat Nazaret ke dalam tangan kasih sayang Tuhan, memberkati semua jemaat Nazaret agar di dalam pertolongan Tuhan saja apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi rencana dari masing-masing anggota jemaat Nazaret boleh dapat mereka wujud nyatakan di dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Jemaat Nazaret di dalam mereka yang sedang ada di dalam gangguan kesehatan, apapun sakit penyakit yang mereka rasakan, Tuhan yang lebih tahu. Dan kami percaya tak kala mereka berseru bermohon, tak kala kami berseru di dalam syafaat kami untuk saudara-saudara kami jemaat Nazaret di dalam keinginan untuk boleh memperoleh kesembuhan daripadamu, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Memberkati obat-obat yang mereka pakai agar secara medis mereka boleh memperoleh kesembuhan, dan Tuhan lengkapi dengan kesembuhan yang sempurna lewat kuasa dan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa.
kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi bagi jemaat-jemaat saudara-saudara kami yang baik sedang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah atau sedang dalam pemulihan, biar Tuhan yang lebih tahu, Tuhan beracara dan jadi seturut rencana dan kehendak Tuhan dalam masing-masing mereka. Keluarga yang bersukacita oleh karena ketambahan usia setahun, Tuhan juga memberkati, melengkapi sukacita mereka dengan memberikan hari-hari kehidupan mereka penuh kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan memberkati segala rencana, usaha, cita-cita, dan masa depan mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa di surga, usaha pemerintah untuk boleh melawan dan bahkan meniadakan COVID-19. Tuhan mengetahui 1 tahun lebih memasuki 2 tahun bangsa rakyat Indonesia merasakan efek pandemi COVID-19. Untuk itu ya Bapa di surga, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dirawat atau sedang merasakan efek mengalami COVID-19, juga Tuhan memberkati obat-obat yang mereka pakai. Bahkan Tuhan memberikan mereka imun yang tinggi dan memberikan mereka kesembuhan. Mereka garda terdepan, nakes yang menjalani tugas tanggung jawab mereka. Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, kesabaran agar mereka boleh dapat menjalani tugas tanggung jawab mereka di dalam penanganan pasien-pasien COVID yang sampai saat ini masih saja ada yang mengalami virus corona, dampak dari virus corona ini. Terima kasih ya Bapa di surga, usaha pemerintah untuk boleh dapat memvaksinasi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati agar secara merata, secara adil, bangsa rakyat Indonesia boleh mendapat bagian vaksinasi dari program pemerintah yang sudah dicanangkan dan sudah sementara berjalan. Memberikan kesadaran kepada seluruh kami bangsa rakyat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan biarlah Tuhan ini boleh disadari oleh banyak orang, oleh seluruh bangsa rakyat Indonesia, agar keinginan proses penurunan bahkan meniadakan COVID-19 ini lewat pertolongan perkenanan Tuhan boleh terjadi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan usaha pemerintah ke dalam tangan kasih yang Tuhan, jadilah atas kehendak-Mu. Dan berkaitan dengan keamanan, keselamatan bangsa, negara, rakyat Indonesia, biarlah Tuhan TNI Polri yang dipercayakan untuk menjadi garda terdepan di dalam menjaga keamanan keselamatan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kedua institusi ini agar boleh bekerja sama. Toh kalau ada perbedaan pendapat di antara mereka, biarlah itu untuk kemajuan pelayanan, keamanan, keselamatan bangsa Indonesia ini. Jauh-jauhkan dari perbedaan pendapat yang akan mengganggu kestabilan keamanan, dan biarlah semua mereka menyadari bahwa mereka hanya ada dalam perbedaan uniform saja, tetapi misi visi untuk mengamankan, menjadikan bangsa Indonesia ini aman, mereka menyadari hal penting ini.
Terima kasih Tuhan, berkati pimpinan kepala negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan seluruh jajaran yang ada, para menteri, kabinet yang ada, dan pejabat-pejabat lainnya, agar dari pemerintahan tertinggi di pusat sampai dengan ke daerah bahkan ke desa-desa, semua mereka di dalam hikmat pengertian dan dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu Bapa, mereka mampu menjalani tugas pelayanan mereka sebagai pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang baik dan benar, dan boleh memberikan kedamaian, ketentraman kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan dalam setiap kebijakan dari pemerintah Indonesia, khususnya dari Kepala Negara Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dalam mengambil keputusan semua itu boleh berasal daripadamu, sehingga keputusan ini menjadi baik dan benar. Jaga kesehatan, dan biarlah Tuhan di dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu, semua pimpinan-pimpinan yang dipercayakan untuk memimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ini senantiasa selalu mengambil kebijakan-kebijakan, membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, melengkapi semua permohonan kami di dalam doa syafaat malam hari ini. Kami taruh dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan yang akan menjawab sesuai dan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ini permohonan kami, syukur kami yang kesemuanya ini Bapa kami bawa dan naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang menjadi sumber berkat kekuatan kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1. Maju Laskar Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan di dalam puji-pujian kita. Kita sudah mendengar dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menyampaikan permohonan-permohonan kita lewat doa.
saatnya kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah online rumah tangga pada malam ini telah selesai. Kami atas nama pendeta dan majelis bertugas cinta kasih mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Gemindo Nazaret yang sudah mengikuti ibadah pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan.